semuanya, perkenalkan nama saya Natali Margareta dari Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, dari Prodi PG PAUD. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar landasan pendidikan anak usia dini. Jadi di sini saya akan menjelaskan landasan pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada landasan yuridis, dan kedua itu adalah landasan filosofi, yang ketiga itu adalah landasan keilmuan. Apa sih landasan yuridis itu? Landasan yuridis merupakan salah satu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dan mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut, gunanya untuk menjamin kepastian dan hukum untuk menjamin keadilan bagi masyarakat. Landasan filosofi. Landasan filosofi merupakan suatu upaya untuk memanusiakan manusia, yang artinya melalui proses pendidikan diharapkan terlahirlah manusia-manusia yang baik. Standar manusia yang baik itu berbeda antara masyarakat, bangsa atau negara karena perbedaan pandangan filsafat yang menjadi keyakinan. Perbedaan filsafat yang dianut dari suatu bangsa yang membawa perbedaan dalam orientasi atau tujuan pendidikan. Bangsa Indonesia yang menganut falsafah Pancasila berkeyakinan bahwa pembentukan manusia Pancasila menjadi orientasi tujuan atau pendidikan menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya. Sebagai makhluk individu yang sangat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan atau kemampuannya. Dengan pendidikan yang diharapkan anak dapat tumbuh dengan sesuai potensi yang mereka miliki, sehingga kelak mereka akan menjadi anak yang diharapkan bagi bangsa Indonesia. Melalui pendidikan yang dibangun atas falsafah Pancasila yang didasari pada semangat Bhinneka Tunggal Ika, diharapkan bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang tahu hak dan kewajibannya. Landasan keilmuan. Landasan keilmuan yang mendasari pendidikan anak usia dini didasari kepada beberapa penemuan para ahli tentang pertumbuhan kembang anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan pengembangan struktur otak. Anak belajar melakukan interaksi lingkungannya sendiri. Terus itu, anak seharusnya mampu untuk melakukan percobaan penelitian sendiri. Guru bisa menuntun anak-anak untuk menyediakan bahan-bahan yang tepat. Tetapi untuk anak memahami sesuatu itu pentingnya untuk dia mengerti apa pentingnya permainan dan bahan-bahan itu. Pengalaman interaksi sosial merupakan hal yang penting bagi perkembangan proses pemikiran dengan anak, aktivitas mental yang harus disesuaikan. Dengan demikian, perkembangan kemampuan berpikir manusia sangat berkaitan dengan struktur otak. Sedangkan struktur otak itu sendiri dipengaruhi oleh stimulasi kesehatan, gizi yang diberikan oleh lingkungan, sehingga peran pendidikan yang sesuai bagi anak usia dini sangat diperlukan. Apa itu tujuan pendidikan anak usia dini? Suatu pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini merupakan satuan-satuan yang menyelenggarakan upaya pembinaan atau tujuan kepada anak sejak lahir. Sedangkan anak usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Mari mengenal konsep dasar PAUD. Yang pertama itu adalah belajar melalui bermain. Bermain adalah cara utama anak-anak untuk belajar. Dalam PAUD, konsep ini diterapkan dengan memberikan anak-anak kesempatan untuk bermain secara bebas, berimajinasi, dan melalui permainan anak-anak mengembangkan kreativitas, pemecahan masalah, dan kemampuan sosial.
Yang kedua itu adalah pengembangan kognitif. Pengembangan kognitif PAUD mendukung perkembangan dengan memperkenalkan anak-anak pada konsep awal seperti warna, bentuk, dan angka huruf. Aktivitas seperti membaca cerita, bermain puzzle, dan eksperimen sederhana membantu anak memahami dunia sekitarnya. Yang ketiga itu adalah simulasi bahasa. Bahasa adalah alat penting untuk berkomunikasi dan memahami. PAUD memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kemampuan berbicara, mendengarkan, dan memahami bahasa melalui cerita, lagu, dan percakapan sehari-hari. Yang keempat itu perkembangan kemampuan motorik. Pengembangan motorik kasar, gerakan tubuh besar, dan motorik halus, gerakan tangan halus adalah fokus pentingnya dalam PAUD. Aktivitas seperti berlari, berlompat, dan bermain bola bantuan pengembangan motorik kasar, sementara mencoret atau mewarnai membantu pengembangan motorik halus. Yang kelima itu pembinaan nilai dan etika. PAUD juga mencakup berbagai binaan nilai-nilai moral dan etika. Ini mengajarkan anak tentang kesopanan, berbagai kerjasama, dan rasa tanggung jawab. Perilaku positif diajarkan atau didorong. 6. Pengembangan sosial dan emosional melalui interaksi dengan teman sebaya dan pengasuh anak. PAUD belajar mengenali emosi mereka sendiri dan emosi orang lain. Mereka belajar secara komunikasi, mengelola konflik, dan membangun hubungan yang sehat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, sampai jumpa.